Rencana jangka panjang yang disusun Singapura dalam menghadapi COVID-19 memungkinkan masyarakatnya kembali beraktivitas normal tanpa harus menjalani prosedur penanganan COVID seperti karantina maupun lockdown. Lalu bagaimana cara Singapura mewujudkan rencana itu? Saat ini kita telah bergabung bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, melalui sambungan video conference. Terima kasih Pak Tommy telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pak Tommy, ini kalau kita lihat di mana rencana Singapura yang saat ini sedang menyusun rencana jangka panjangnya yaitu dalam menghadapi COVID, dan yaitu salah satunya adalah Singapura tidak akan lagi menghitung berapa banyak lagi korban-korban COVID di sana. Ini apa dasarnya? Tentunya Singapura tak menghitung lagi kasus COVID ini. Tentunya bagaimana rencana ini menurut Anda? Jadi Elisa, yang terjadi di Singapura memang sekali lagi proses ini kan sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. 1 tahun hampir 5 bulan, 6 bulan. Yang terjadi di Singapura kasusnya juga naik turun. Sampai bulan Mei sebetulnya Singapura sudah pada titik yang paling rendah, sehingga kemudian pemerintah dan masyarakat Singapura berpikiran bahwa mereka akan bisa keluar dari COVID-19. Bahkan rencana-rencana besar sudah disiapkan seperti pertemuan Shangri-La Dialogue yang akan diikuti oleh 19 Menteri Pertahanan dari seluruh dunia, kemudian persiapan World Economic Forum yang akan dihadiri sekitar 3.000 orang, bahkan pada bulan September masih akan diselenggarakan balap mobil F1. Tetapi tanggal 8 Mei tiba-tiba ada kasus varian baru, varian Delta, yang kita tahu dalam 1 minggu jumlah kasusnya meningkat sampai 146 orang. Dan kajian yang dilakukan oleh tim kesehatan dan Kementerian Kesehatan Singapura, yang paling menakutkan itu klasternya ada beberapa yang tidak diketahui dari mana. Jadi orang tiba-tiba dilihat dia terkena COVID, tetapi tidak tahu dari mana asalnya. Nah, ini yang membuat dikelompokkan sebagai yang link dan unlink. Jadi kalau orang tertular dari kelompok yang lain itu disebut sebagai kelompok yang link. Tetapi yang menakutkan adalah orang yang tidak pernah ketemu siapapun tiba-tiba kena. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Dan jumlah yang unlink itu banyak. Dan akibatnya terjadi di hampir banyak tempat. Ini yang membuat kemudian pemerintah Singapura menekan rem. Dan selama 1 bulan sampai 14 Juni, itu semua kegiatan dilarang atau ditekan seminimal mungkin. Orang tidak boleh makan di luar, tidak boleh masuk ke tempat gym, tidak boleh nonton bioskop, keluar hanya boleh 2 orang. Ini hal-hal yang dilakukan oleh Singapura. Tetapi setelah 14 Juni, kita lihat bahkan hari-hari ini, unlink itu sudah tidak ada lagi di Singapura. Ada 3, 4, 5 kasus, tetapi ketahuan bahwa orang itu tertular dari klaster yang mana. Nah, ini yang membuat kemudian pemerintah Singapura belajar dari 1,5 tahun ini, mereka melihat bahwa ke depan ini, kalau kita terus bisa menjaga seperti ini, mereka bisa menjaga seperti ini, dan kemudian sistemnya bisa berjalan dengan baik, tentunya akan dilonggarkan dan masyarakat akan berkegiatan seperti biasa, tetapi dengan new normal. Nah, new normal itu yang kemudian coba dirumuskan, dan kemudian akan dirumuskan kapan itu akan dilakukan. Harapan Singapura, setelah 2/3 masyarakat Singapura menjalani vaksinasi, dan itu dijadwalkan akan terjadi pada tanggal 9 Agustus setelah perayaan kemerdekaan Singapura, kemudian baru dipertimbangkan bahwa pandeminya sudah tidak berlaku di Singapura. COVID dianggap sebagai sebuah endemi, sama seperti penyakit-penyakit yang lain, apakah itu demam berdarah, apakah itu flu, apakah itu cacar air. Jadi seperti itu, Elisa. Baik, ini rencana ini memang dianggap radikal untuk beberapa negara juga, termasuk kita melihatnya ini seperti rencana radikal. Tapi bagaimana sebenarnya Singapura bisa mewujudkan rencana yang dianggap cukup radikal ini? Sebetulnya tidak radikal. Jadi sejak awal, kalau herd immunity itu sudah terbangun, dan sekarang kita bisa lihat di Amerika semua kondisi sudah dianggap seperti biasa, orang tidak menggunakan masker. Di Eropa kita melihat orang-orang nonton sepak bola jumlahnya di Wembley bahkan 50% dari kapasitas 80.000, dan mereka tidak menggunakan masker. Mengapa itu terjadi? Karena orang sudah menjalani vaksinasi. Pelajaran yang diambil oleh Singapura adalah ketika orang itu sudah mendapatkan vaksinasi, ternyata memang 2 hal yang sejak awal diperkirakan.
Orang yang terinfeksi kalau sudah divaksinasi itu tidak akan terlalu sakit. Kalaupun terinfeksi dia akan mild, akan ringan saja. Dan yang kedua fatalitasnya itu tidak terlalu tinggi. Di Singapura setelah kasus varian Delta itu muncul, jumlah orang meninggal karena varian Delta itu hanya 2 orang dan itu pun lansia yang belum divaksinasi. Artinya apa? Vaksinasi itu membuat kekebalan tubuh itu ada. Karena itu kemudian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Singapura sekarang ini adalah bagaimana seluruh rakyat Singapura, terutama yang usia 12 tahun ke atas, itu sudah menjalani vaksinasi minimal 1 kali. Dan bahkan kemudian karena ada keterbatasan jumlah vaksin, kebijakannya dibuat. Orang yang menjalani vaksinasi kedua diundur yang tadinya 3 minggu atau 4 minggu menjadi 6 minggu sampai 8 minggu. Maksudnya apa? Supaya semua masyarakat Singapura, 4,6 juta masyarakat Singapura, dan mereka yang kebetulan tinggal di Singapura seperti diplomat dan juga para warga lain yang menjadi pekerja di Singapura, mereka mendapatkan vaksinasi. Perkiraan dan hasil kajian Badan Litbang Kesehatannya Singapura adalah sekali lagi orang yang sudah divaksinasi relatif mereka tidak akan mengalami kesakitan yang parah atau juga mengalami fatalitas sampai kematian. Itu, Lisa. Oke, Pak Tommy, berarti bisa dikatakan bahwa sebenarnya saat ini kasus COVID-19 di Singapura sudah mulai turun angkanya dan terkait dengan vaksinasi di Singapura juga sudah berjalan baik seperti itu. Vaksinasi di Singapura sekarang ini orang yang sudah menjalani vaksinasi yang pertama sudah 50%. Akhir bulan Juli nanti diharapkan yang tadi saya katakan 4,6 juta masyarakat Singapura setidaknya sudah 1 kali mendapatkan vaksinasi. Pada tanggal 9 Agustus diharapkan 2/3 itu sudah menjalani vaksinasi penuh. Dan dengan jumlah itu, maka herd immunity itu dinilai sudah memenuhi. Nah, tantangan di Indonesia kita kan masih sekitar 5% yang divaksinasi. Karena itu kita mengetahui Presiden Joko Widodo meminta supaya vaksinasinya itu ditingkatkan jumlahnya. 1 hari kalau bisa 1 juta. Nah, kalau kita bisa kejar 1 hari 1 juta, dan kemudian jumlah orang yang divaksinasi targetnya 181 juta itu bisa kita penuhi 1 tahun atau 1,5 tahun, dan setidaknya itu akan bisa membuat kekebalan di masyarakat itu ada, dan dengan itulah sebetulnya pemerintah akan lebih percaya diri dan masyarakat pun akan tidak terlalu khawatir kalau dia terinfeksi COVID-19. Baik, terakhir Pak Tommy, apa antisipasi dari Singapura tentunya apabila memang ini akhirnya berjalan dengan baik, namun kemudian ditemukan kembali kasus penularan COVID-19 atau angkanya semakin tinggi? Adakah antisipasi yang akan dilakukan atau rencana hal seperti itu? Tentu Elisa, semua ada kontingensinya, karena itu yang disampaikan oleh tim multi-ministry task force COVID-19-nya Singapura, kan in the future. Kapan in the future itu? Mereka tidak pernah, belum pernah menetapkan, mengumumkan secara pasti kapan itu akan dilakukan. Semua itu mengapa? Karena sekali lagi, ini kan masih terus berkembang. Di Israel yang sudah herd immunity-nya sudah 80%, ternyata masih muncul kasus. Nah, belajar di pengalaman itu, jadi semua negara pun saling sharing dan berbagi pengalaman apa yang terjadi. Singapura tentunya sekali lagi yang selalu disampaikan oleh Presiden Halimah Yacob maupun Perdana Menteri Lee Hsien Loong adalah diminta kepada masyarakat untuk ikut berperan. Bagian dari menyelamatkan bangsa negara itu bukan hanya pemerintah yang bertindak, tetapi peran serta masyarakat itu yang penting. Nah, ini yang saya kira yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah. Presiden misalnya mengajak masyarakat, ayo sama-sama. Kalau kita mau cepat keluar dari COVID-19, maka kita harus bersama-sama menjaga keselamatan kita bersama. Paling tidak gunakan masker seperti Elisa pada sore hari ini. Keluar rumah jangan terlalu berkelompok. Dan kalau tidak penting jangan keluar rumah. Untuk hal-hal yang esensial saja kita keluar rumah. Kalau itu kita dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan kita bersama-sama menjaga disiplin untuk tidak bepergian, maka potensi penularan dari COVID itu akan bisa kita tekan. Mengapa? Karena yang menyebabkan virus itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berpindah dari satu orang ke orang lain adalah ketika orang yang infeksi atau yang asimptomatik tetapi dia menjadi carrier, itu yang menularkan. Jadi kalau semua kita sama-sama diam di rumah, tinggal di rumah, pelajaran dari Singapura, 1 bulan mereka
tidak keluar rumah untuk kegiatan yang tidak penting, maka kasus itu menurun, dan itulah kemudian mengapa Singapura lebih percaya diri bahwa mereka akan bisa keluar dari situasi pandemi dan akan masuk ke fase yang baru, yaitu endemi. Baik, kalau negara lain bisa, tentunya Indonesia pasti bisa ya Pak Tommy ya. Baik, terima kasih. Harusnya bisa kalau kita bersama-sama, Elisa. Baik, terima kasih Pak Tommy telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian Suryo Pratomo, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura.